para wanitanya Allah. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita dikasih kesempatan untuk bersama, untuk berkumpul di sini, untuk beribadah bersama semua karena anugerah Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami ada di sini karena Tuhan. Kami ada di sini karena kasih cinta Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Hati kami mau tertuju pada Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan, Tuhan Allah yang kami sembah, sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan melihat hati kami. Ini hatiku menyembah-Mu.
eh, menyayangi kami melebihi siapapun di dunia ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom para wanita kunci Daud. Masih bersuka cita. Saya minta untuk bangkit berdiri. Kita mau bergoyang dan menari untuk Tuhan. Sudah siap? Tapi sebelum itu saya melihat betapa cantik-cantik dan keren-kerennya hari ini. Boleh tengok kanan kiri, bilang hari ini kamu cantik, hari ini kamu keren sekali. Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Kita mau nyanyi, siapkan tangannya, siapkan jempolnya. Bila roh Tuhan ada padaku, ku kan menari seperti raja Daud kan menari. Untuk Tuhan ku menari, takutku hilang, kuatku lenyap, sukacita Tuhan limpah dalamku. Sekali lagi ya. Bila roh Tuhan ada padaku, ku kan menari seperti raja Daud kan menari. Untuk Tuhan ku menari, takutku hilang, takutku lenyap, sukacita Tuhan limpah dalamku. Kita katakan haleluya. Haleluya. Goyang-goyang ke kanan, goyang-goyang ke kiri, tepuk tangan di atas, semua memuji Tuhan. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, semua memuji Tuhan dan bersorak asik. Enak sekali. Lagi ya. Bila roh Tuhan ada padaku, ku kan menari seperti raja Daud kan menari. Untuk Tuhan ku menari, takutku hilang, kuatku lenyap, sukacita Tuhan limpah dalamku. Haleluya. Goyangnya siap ya. Goyang-goyang ke kanan, goyang-goyang ke kiri, tepuk tangan di atas, semua memuji Tuhan. Ke kanan, goyang ke kanan, goyang ke kiri, semua memuji Tuhan dan bersorak asik. Sekarang musiknya pelan dulu, kita mau goyang. Goyang-goyang ke kanan, goyangnya mana yang duduk? Goyang ke kiri, tepuk tangan di atas, semua memuji Tuhan. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, semua memuji Tuhan dan bersorak asik. Haleluya. Siapkan goyangnya ya. Goyang-goyang ke kanan, goyang-goyang ke kiri, tepuk tangan di atas, semua memuji Tuhan. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, semua memuji Tuhan dan bersorak asik. Goyang ke kanan, goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri, semua memuji Tuhan dan bersorak asik.
Yesus. Bukan namaku dan pernah bersama Yesus. Aku menang. Kita percaya kalau kita menang bersama Yesus. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya.
Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang. Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang. Iblis lewat, kita menang. Siapa yang lewat? Iblis lewat. Kita apa? Sekali lagi, siapa yang lewat? Iblis lewat. Kita menang.
kasih Tuhan melingkupi kami. Kasih-Mu membawa ketenangan jiwa kami. Kasih-Mu membawa damai sejahtera yang luar biasa. Kasih-Mu membawa sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa yang baik, sebentar kami mau duduk diam seperti Maria. Kami mau fokus kepada apa yang mau Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami, supaya saat kami datang ke tempat ini kami tidak pernah sia-sia. Saat kami benar-benar rindu hadirat Tuhan, saat kami benar-benar haus akan kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan memuaskan kami semuanya. Dan kami percaya saat kami dipuaskan, saat kami meresponi dengan benar, Tuhan akan mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, tanpa satupun yang tertinggal. Biarlah kami semuanya pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan sama-sama amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mana yang sukacita coba? Oh, bapaknya tambah yang nomor 1 kalau angkat tangan sukacita. Ibu-ibunya sukacita? Amin. Bapak toleh kiri kanannya. Sukacita selalu. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di sesi kelima. Ya, kita masuk sesi kelima, mengelola marah pada wanita. Ya, jadi kalau ada bapaknya yang hadir juga tidak terkecuali. Bapak-bapak bisa marah enggak? Bisa. Luwe marah bapak pak ibu Oh bapak Ya, jadi kita mau sama-sama belajar. Walaupun itu mengelola marah, jadi kita mau ganti. Kita mau katakan dari 2, 3, mengelola marah pada saya. Ya, jangan nunjuk temennya. Ya, 2, 3. Mengelola marah pada saya. Loh, sayanya kok ke situ? Saya, ya. Jadi mengelola marah pada saya. Nih. Loh, kok diam di hadiratmu? Nah, Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi siapa yang percaya kita ini semua diciptakan oleh Tuhan? Loh, sekarang ini bapak harus cepet ya. Responnya bapak ini ibadahnya wanita, tapi bapaknya responnya luar biasa. Kayaknya bapak pulang dari tempat ini dapat double berkat luar biasa ya. Nah, kita itu percaya kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya. Berarti kalau seturut dengan gambar Tuhan, kita itu diciptakannya baik apa enggak? Baik. Semua yang Tuhan ciptakan baik adanya, katakan. Jadi Tuhan tidak sekedar menciptakan. Kalau Tuhan menciptakan pasti punya tujuan. Tujuannya untuk kita supaya bisa memuliakan Tuhan lewat apapun yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Dan apapun yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita pasti ada gunanya. Ya, mata gunanya untuk apa? Melihat apa? Bukan melihat orang mandi, bukan melihat gambar-gambar porno, tetapi melihat. Jawab sendiri. Tangan digunakan untuk apa? Waduh, maaf. Tangannya digunakan untuk apa? Apa gunanya tangan? Yang rohani berdoa. Ada lagi tangan digunakan untuk angkat tangan. Yang pasti semua ada gunanya. Begitu juga salah satunya yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita itu adalah emosi. Katakan, nah, emosi itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak punya emosi, kita ini seperti robot. Iya toh? Tidak bisa gembira, mau ke gereja. Tadi ini ada sukacita enggak? Dari mana datangnya sukacita itu? Awalnya dari apa? Karena kita punya apa? Emosi. Ya, karena bilang sama temennya, kue itu duduk robot. Bilang ya, kamu itu bukan robot. Jadi kalau kita memuji Tuhan, tunjukkan ekspresimu, tunjukkan
tunjukkan emosimu ya. Kalau bergoyang ya goyang no. Pulang dari tempat ini lingkar pinggang 80 jadi 60. Ya saya tadi datang lingkar pinggang saya 68, mungkin saya sekarang sudah 60. Cie, gitu ya. Ya, jadi salah satunya itu adalah emosi itu diciptakan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada emosi, kita melakukan semuanya tuh tanpa perasaan tuh robot. Enak jadi robot? Enak. Gitu ya. Terus, nah, jadi emosi itu apa? Suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dari diri seseorang. Suatu perasaan yang muncul dari diri seseorang akibat dari apa? Dari rangsangan baik dari dirinya sendiri maupun dari luar. Jadi itu ada hubungannya dengan suasana hati seseorang. Nanti akhirnya suasana hatinya apa? Kalau ada rangsangan ada dari luar ini, rangsangan suasana hatinya gimana? Nanti diekspresikan dalam bentuk tingkah laku kita, gitu ya. Nah, nih, apa sih emosi itu? Senyum, ya. Senyum dipakai untuk apa? Senyumnya dipakai untuk apa? Ketemu sama temennya. Senyumnya, coba senyum yang indah untuk saya. Ada segini loh. Ya, sekali lagi senyum yang indah untuk saya. Senyum yang indah untuk Tuhan Yesus. Ya. Senyumnya tulus. Walaupun ibu tuh pakai masker, saya tahu senyumnya dari mana matanya. Nah, terus malu, ya. Kalau dilem ayu, duci ayu nih, kira-kira malu nggak? Malu-malu tersipu, malu-malu kucing. Tapi kita semua bukan kucing, ya. Ya, ada yang malu itu, ada yang malu. Aduh, kalau ketahuan ini bohong, malu. Ya apa ya? Nangis, nangis bisa bahagia, nangis bisa sedih. Dapat angpau. Nangis apa enggak? Loh, bisa loh nangis. Nangis terharu, aduh, kok Isa ya, padahal dia tidak pernah ngasih bertahun-tahun anak saya enggak nak. Kok ya ngasih berebes milih, iya Pak ya? Tapi nangisnya enggak sedih, nangisnya pulang dari tempat ini nanti ada anaknya datang kasih. Ada yang nangisnya karena apa? Disakiti, tersinggung, aduh loh hati nangis, gitu ya, itu lain lagi. Terus tertawa, coba 1, 2, 3. Hahaha, tapi tidak ada ujungnya. Cuma hahaha, itu namanya ngeluarin abang. Ayo sekali lagi, tertawa yang luar biasa untuk Tuhan. 2, 3. Ya, harus mulai keluar gigi nih, gitu ya. Nah, terus sedih tadi sudah. Nah, salah satunya emosi itu bentuknya marah. Ya, itu loh kalau marah kayak gitu, ya. Ya. Terus. Nah, marah itu sudah ya, jenis emosi dari banyak emosi tadi yang diceritakan itu marah. Ini sudah tidak usah ngurusi para ahli ya, umat nanti. Cuman apa sih marah itu? Marah itu perasaan yang timbul pada manusia, timbul pada saya, katakan timbul pada saya. Bisa dialami setiap orang, tidak peduli kaya, miskin, pria, wanita, mau gembala, hamba Tuhan, pendeta, rakyat jelata, jemaat, semuanya bisa marah. Ya, seperti itu, bisa marah. Nah, marah itu bisa diekspresikan. Biasanya ada yang diam-diam, itu namanya dipendam. Ada yang di sini yang marahnya dipendam, tak elek kayak ada. Wes tak elek, dipendam. Nah ini kalau dipendam terus-terusan lama-lama bisa menimbulkan sakit hati, benci, dendam, ada baik ada enggaknya, enggak mau geger, tak elek kayak ngomong ngamuk tak elek. Padahal hati ini ada yang dipendam. Ada juga yang langsung instan. Begitu ada masalah langsung dadedo der. Nah, saat itu juga lego. Ada yang gitu ya? Jawab sendiri dalam hati, termasuk yang mana? Ya, kalau saya masuk yang dadedo tembak itu tadi ya. Itu biasanya langsung, tapi kalau yang dipendam itu lama,
Ya, bisa-bisa marahnya tuh dari zamannya Raja Firaun, nah, sampai Raja Salomo, sampai tidak ada rajanya ya tetap ngamuk kayak gitu. Ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang kayak gitu. Lebih baik ya, pinter-pinter loh ibu-ibu ini. Terus, nah dampaknya marah itu apa? Ada yang merusak, ya. Kalau marahnya itu tidak dikendalikan, marah itu bisa merusak, ya. Jadi marahnya meledak-ledak, wah wes, jadi seperti itu bisa, ya. Jadi iya, ngamukin langsung, wah apa nanti kursi-kursi itu melayang. Nah. Tapi ada marah yang membangun. Kalau tujuannya kita untuk memotivasi orang, mengoreksi diri dia orang lain untuk kebaikan atau mengingatkan orang lain supaya bisa lebih baik lagi, tidak apa marah itu bisa membangun. Contohnya di dalam mana, di gereja HP-an, boleh enggak? Bilangin tuh, nah anak itu sudah jangan HP. Terus HP, kira-kira marah enggak? Anak-anaknya, cucu-cucunya terus kalau main HP, gadget, game, boleh enggak kira-kira? Mau dibiarin? Ya enggak boleh, jadi tegur. Sekali, dua kali, enggak, tiga kali ya nadanya otomatis. Saya gitu sama cucu saya. Sudah stop. Masih terus saja pura-pura enggak dengar. Jocelyn, sudah agak tinggi, apa? Matikan HP-nya. Kasih waktu dong. Selalu gitu. Ya udah kasih waktu. Nanti jalur panjang, ini misalnya 5, jalur panjang sampai di angka 7 stop. Stop beneran dia. Jadi kalau kita menegur itu, memarahi, tujuannya baik supaya berubah, supaya dia ngerti salahnya. Kalau sudah diambil HP-nya terus dia ginjal-ginjal marah, lempar-lempar apa, tambah marah karena diputus kesenangannya dia, ya kita kasih tahu sekalian. Makanya mama marah supaya kamu tidak boleh tergantung sama HP. Kamu bilang tidak tergantung, nyatanya apa? Diambil HP-nya, marah. Ada banyak enggak anak-anak itu remaja-remaja, HP-nya diambil sama orang tuanya, marah, mamanya dipukul. Ada. Mamanya sampai dibunuh ada gara-gara cuman HP. Ibu-ibu di sini tidak ada. Jangan, tapi kalian kalau temennya HP-nya diajak ngomong lalu marah, HP-nya dibanting, itu bukan HP kita. Oke? Ya. Terus. Nah, ciri-cirinya orang marah itu apa sih? Reaksi fisik. Biasanya dimulai dari reaksi fisik. Kalau marah kira-kira reaksi fisiknya pertamanya apa? Hah? Apa? Ya cemberut. Mari cemberut sesuai terus. Kalau sudah tidak bisa dikendalikan, dadanya apa? Detak jantungnya gimana? Makanya neratap hatiku, ngamuk itu, berdebar-debar. Ya, ada seperti itu. Terus tekanan darahnya otomatis meningkat. Coba ibu-ibu kalau di rumah punya tensi, kalau pas lagi marah tension, ya pasti naik, pasti tinggi. Ya. Nanti dicoba, ada yang tensinya rendah? Ya, coba, ngamuk osek bu, ngamuk ya, enggak kayak gitu. Nah, ibu-ibu rugi kalau kita tuh marah-marah. Denyut jantung kita tuh iramanya sudah bagus, dak, dik, duk, dak. Nah, kan gitu toh? Kalau marah gimana? Dak, dik, duk, 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 duk. Lama-lama pedot jadinya. Teror dulu, terus stroke, mati. Nah, terus itu pertama kalau marah otomatis reaksinya pasti pada fisiknya dulu. Nah, habis tes fisik, kognitifnya, pikirannya ini ya, pikirannya, wah memikirkan tentang hal yang membuat kita marah. Itu mulai di sini nih, ngamuk itu biasanya pusat pada diri sini. Megan kok iso ya, berlaku ndak adil, aku tuh kok bisa, kok iso ya aku dipremosi. Ngamuk pikirannya jalan, iya apa ya? Kok iso ya pergi WKD aku ditinggal, aku udah daftar loh. Iya apa ya? Maafkannya kalau ditinggal,
orang nggak luput dari kesalahan. Oke? Biasanya tuh kalau orang wis marah mengasihani diri sendiri, jadi egois, semua terpusat diri sendiri. Kok iso? Ini. Nah, semuanya ke dirinya sendiri. Biasanya iya Pak ya. Merasa kok direndahkan, nggak dianggap, gitu. Kok nggak adil. Nah, seperti itu. Terus terlihat dari apa? Perilakunya. Nah, kelihatan toh kalau orang marah ekspresinya biasanya marahnya gimana kalau orang marah? Mukanya warnanya apa? Merah padam. Merah padam. Merah muda jatuh cinta. Coba lihat sebelahnya, merah muda apa? Kalau marah tuh pasti merah, matanya pun bisa merah. Ya, saya pernah lihat marah sampai ngamuk itu ini dadak. Mana yang matanya putih, bola mata putih, bola mata hitam tidak ada. Merah, ya betul tuh merah, bukan merah padam ya Pak, merah kayak apa ya? Merah marron, petang pokoknya petang dedet, gitu ya. Rambutnya itu mungkin yang nggak punya rambut bisa tumbuh berdiri jebrak, gitu ya. Ya seperti itu. Terus kalau sudah marah, mata merah, terus suaranya apa? Jadi apa? Ayo ibu-ibu udah pura-pura, bapak-bapak, habis marah suaranya saya marah. Ada yang itu? Ya. Mukanya udah merah, otomatis suaranya Keras. ya apa keras itu Pak? Ya bengok. Kalau ngomong keluar coba ya Pak? Oh kurang ini marah, belum merah mukanya. Coba sini kalau ngomong keluar tak lomba di sana. Kalau lagi marah nyuruh keluar ngomong ya Pak? Pengalaman suka usir orang. Habis itu ada yang dibuang, ditendang ya Banda. Saat jalan ditendang teman saya tuh kalau marah, TV melayang ke jalan depan. Tetangganya mau ngambil ya dari saling rembek. Ya, banteng pintu banyak. Termasuk saya pernah marah banteng pintu. Sekarang sudah bertobat. Ya, ada yang banteng pintu banyak. Banteng piring, ibu-ibu banteng piring ya. Gak apa-apa tak bantingi piringnya, acur gak apa, sekarang banyak kok beli sabun dapat piring. Ya, seperti itu. Jadi itu ciri-cirinya marah tuh itu dulu, ya. Terus, nah sekarang bagaimana marah menurut Alkitab? Kok udah bisa? Ya, marah di Alkitab itu yang pertama perlu diketahui. Tidak dilarang dan belum tentu orang marah itu dosa. Ngomong sama saya, marah di Alkitab. Duh ngomong tidak dilarang seneng loh ibu-ibu. Aduh puji Tuhan boleh marah. Iya, ya. Selamat Kak Duso, aku mau nang ini mari ngamuk lu selamat, ini firman Tuhan kok menguatkan saya. Aku tak ngamuk maneh. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat Dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ibu-ibu pasti seneng ya kalau marah, kalau waktu itu tidak ada matahari, pas mendung-mendung. Seneng ya? Artinya apa? Marahnya bisa 2 malam. Soalnya mataharinya belum terbit ibu. Boleh tak sambung lagi? Boleh? Pinter, sungguhan lo ya. Kalau udah senang sama temennya, gak usah sampai 1 malam. Cepat diselesaikan. Jangan ngabulin nanti sekarang 1 bulan lagi suka ketemu. Itu melok lah ya wis gak melok aku wis mau ngantel aku berjodoh. Dibuang. Kita ini semua sudah lanjut, umurnya sudah banyak. Jadi jangan gampang marah nanti lepas dot ya apa? Ya, seperti itu. Nah, firman Tuhan tidak melarang kita marah, asal tetapi untuk membangun dan tidak berbuat dosa. Kalau marahnya ngamplung itu dosa kan enggak? Ya, jangan pakai alasan Tuhan itu loh. Yang marah kok Tuhan. Tuhan yang marah, tapi Tuhan marahnya untuk apa? Supaya bait Allah tidak dijadikan sarang penyamun, gitu. Tidak jual beli, tidak dijadikan keuntungan. Tuhan yang marah, Tuhan yang
membalikkan meja kok saya boleh toh, tak banting mejanya boleh. Bukan. Tuhan marahnya bukan karena itu, karena Tuhan punya Tuhan, gitu loh ya. Jadi Tuhan mau kita itu kalau ibadah, kalau kita pergi ke sini, itu fokus kita hanya untuk Tuhan. Jangan dibuat untuk mencari keuntungan pribadi. Amin. Jadi jangan menguntungkan enggak menguntungkan enggak. Tuhan katakan seperti sarang penyamun, jual beli dan segala macam, utang sana, utang sini. No. Amin. Fokusnya untuk Tuhan ya untuk Tuhan. Ibadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Udah ya? Ngerti ya? Jadi jangan ikut-ikutan Tuhan. Saya harus serupa dengan Tuhan. Tuhan balik meja 1, saya bisa 3. Lah, balik no meja itu gara-garanya apa? Amin. Ngomong sama sebelah nih, kowe lek ngamuk jo ganti-ganti. Ngomong sama sebelahnya, enggak kenal enggak apa-apa, mengingatkan. Ya? Terus itu. Nah, marah menurut akibat itu kalau tidak dikontrol, tidak dikuasai, baru dia menyebabkan dosa, ya. Jadi sebetulnya marah itu perasaan yang normal, natural, bukan dosa. Sebetulnya seperti itu. Tapi kalau tidak dikontrol, dia jadinya bisa menjadikan dosa, gitu ya. Itu sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah yang tidak terkontrol itu tidak ada kebenaran di hadapan Allah, ya. Di Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah. Berhentilah marah, artinya kuasai dirimu, kontrol dirimu. Jangan sampai marahmu meledak-ledak. Tinggalkan panas hati. Nah, ini sudah marah, hati ini mulai mendidih. Nah, itu dipegang orang dikit langsung bisa. Jangan marah karena itu hanya membawa kejahatan. Nah, jadi kalau kita nggak terkontrol, terus kita emosi menduh, terus munduk gitu, yang salah mungkin suaminya, yang kena bisa ke anak, menantu, putu, cucu, semua tahu tonggo-tonggo di depan kena. Ya, tukang-tukang sayur bisa kena semua. Iya Pak ya? Iya, itu berarti semua sudah pengalaman. Ya, terus Nah, marah di Alkitab yang pertama tadi itu apa? Belum, marah tidak dilarang dan belum tentu dosa. Tapi kalau tidak dikontrol akan menyebabkan dosa. Yang ketiga, marah dapat dikelola, bisa dikendalikan, dapat dikontrol, tergantung kita. Mau marah itu pilihannya kita, marah apa enggak itu pilihannya kita. Jangan nyalakan gara-gara kamu sih, kamu selalu nyari gara-gara be aku. Nah, orang lain mau gara-gara, kalau kita enggak marah bisa enggak? Ya, jadi bisa dikontrol, dikendalikan, ya. Amsal 29 ayat 11, orang beban melampiaskan seluruh amarahnya. Jadi orang yang beban, orang yang bodoh, orang yang dungu, itu marahnya dilampiaskan semua, wis gak disisain. Entek-entekan wis ya. Sing penting ada wis lego aku tak metokno kabeh, tak semprot ngalong itu. Yang salah satu orang yang disemprot seluruh keluarga. Iya Pak ya? Nah, kalau kita seperti itu, kita artinya orang Bapak Ibu yang jawab. Lain kali kalau ada istrinya marah, Pak, ngamuk gak juntrung gak mari-mari, Bapak ngomong, kamu berarti orang. Jangan ngomong katanya Bu Irin, tapi kata firman Tuhan, ya. Siapapun yang marahnya sampai katakan kamu orang. Tapi kalau untuk mendisiplin kita enggak apa-apa loh. Jangan kita salah, kita dimarahi, kamu bebal. Balis sebenarnya kamu itu yang bebal. Ya, terus tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Orang bijak kalau kita sudah mau marahnya, sudah kita meredakannya. Berarti artinya bisa dikontrol. Oke? Nah, kalau ada sing marah-marah, kita mau ngotor, kita jangan balas marah. Sing waras, ngomong sama sebenarnya gue waras. Berarti kalau marahnya terus, gak bisa, kamu nggak tahu, konconnya dibilangin gitu tambah waras apa enggak. Ya, terus sekarang.
Nah, bagaimana mengelola marah? Menyadari dan mengakui bahwa kita itu sedang marah, ya. Kalau kita itu mau mengelola marah kita, mau mengontrol, ya sadarono kalau kita tuh marah. Ada enggak orang yang marah tapi tidak sadar? Enggak ada. Lah aku ya biasanya gini kok yang ngomong, ada enggak? Banyak. Terus ditanya Kak, ya ada temennya sing gablek sih. Kamu marah tak? Yang dijawab, terus marah ini semetok-tok didiamno gitu ya. Orang yang dipendam itu kan didiamkan gitu ya toh. Wes tahu temennya marah sih diem. Kamu marah tak? Gak. Apa jawabannya? Kamu marah tak? Gak. Tanya kan? Kamu marah tak? Gak apa-apa. Loh kok jawabannya gitu? Ya akhirnya dikampleng gitu. Ya, jadi seneng aku ya, jadi sadari dulu kalau kita marah. Kalau kita marah ya bilang loh, kamu marah? Ya aku marah. Kenapa? Lah kamu tadi kan sudah jadi jam 7. Saya ini berdiri di sini sampai jam setengah 8. Kamu nggak keluar. Boleh marah. Kan udah ngomongnya seperti itu. Ya Pak ya. Tadi Bu Oni baik hati kok. Saya tadi telat 10 menit dijemput, saya belum keluar. Ini soalnya di gereja tidak ada asal, lembut. Tepuk tangan untuk ketua ininya. Ya, jadi sadari dulu, jangan semua dipendam. Ya, kalau orang Jawa bilangnya apa? Mendem apa itu lek marah di mendem jeruk. Iya, mendem jeruk ya. Bukan jeruk banget cintanya, tapi hati nih sing dipenuhi dengan amarah, jadinya bisa kena iya darah tinggi pasti ya, nanti lama-lama jadi merantak, stroke dan segalanya ya. Jadi sadari dulu ya, terus habis itu diakui, aku ono oleh kamu tuh marah ya. Waduh ya opo aku tadi marah, memang salah. Terus tahu seberapa besar kadar amarah kita. Sudah marah diakui, iya tadi aku tuh marahnya kebacut. Wong cuma gitu tok lho, aku iso ngamuk adik bojoku ya. Cuma gara-gara aku titip beli tahu telur. Tahu telur lombok 2. Kok ya dibawa mau tahu matang 2, kok tahu goreng, dibeli telur rebus, dibeli lombok. Ngamuk lah aku wis ngidam kok ngamuk epol. Ya. Ngamuk epol sudah gue kira kamu tidur di luar, suruh tidur di sofa. Bantalnya diuncalno. Pernah kayak gitu? Bapak-bapak pernah digitukan? Ya, itu diakui. Wah marah saya ini kebacut. Nggak semestinya saya seperti itu. Wah masalah sepele kok dibesar-besarkan. Amin. Ya, jadi dikenali penyebabnya. Terus, terus lanjut. Ini, belum. Tahu seberapa besar. Nah, terus kenali penyebab marahnya itu apa. Kira-kira dari mana? Misal marahnya itu gara-gara pembantu, ya, pembantunya mbaknya di rumah, asisten rumah tangga, nama kerennya kayak gitu ya. Kerjanya lelet itu yang buat kita marah. Duh, disuruh ambilkan sendok. Hah? Apa? Sudah dekat lagi, ambilkan apa? Sendok. Diambilkan sendoknya sayur. Wis gregeten ini misal. Akhirnya marah-marah, dasar goblok, dasar gini. Ya kalau memang tahu mbaknya seperti itu, ya ganti yo. Ojo cari sing murah tapi sing pinter. Gajinya pengen murah, orangnya pengen seperti manajer. Daripada bikin kita dijengkel, marah terus ngomong gak benar, lebih baik cari yang lebih mahal sedikit. Ya kayak ya, nanti nanya Bu Oni punya mbak banyak kalau perlu, tapi mahal-mahal. Enggak ya guyon. Ya, jadi kenali dulu apa penyebabnya. Kalau kita tuh panik terus marah gara-gara suka telat, ya kita ya siapo dulu gitu loh. Siapo, jangan 10 menit 15 nanti ngomong, aduh ini tadi macet di sini, bono sampai mulai jenis konten, ngomong sama aku telat. Nah, jadi berangkat toh 1 jam sebelumnya. Kalau mau pesta ke Surabaya,
berangkat 2 jam, 3 jam telat, ya berangkat toh, tambah ono sehari sebelumnya berangkat toh. Tes. Ya, sadari terus. Apa tadi? Sudah ya? Nah, oh ini tadi belum tinggal sedikit. Ya, terus itu ngatur fokus pada hal-hal yang membuat tenang dan marah. Kalau di rumah sudah sumpek, gampang ngamuk, pergi healing. Tahu? Healing tahu? Apa? Ojo bunuh diri. Makanya perlu komunitas, ya. Healing. Ya, kita nggak gendeng, tapi ya perlu refreshing, ya. Wes jalan-jalan di mulai seneng, Mas yo ndak pasti seneng ndak beli. Nanti Pak istrinya kalau ngejak ke mall nggak usah dikasih uang. Jalan tok wis seneng. Tapi memang ini sih jalan di mall aja sudah seger enak, di rumah nggak berani masang AC, listriknya larang. Kalau di mall minum kopi harganya cuma 18.000. Bisa duduknya berapa jam? Ya, perlu healing. Tuh kalau di rumah misalnya yang tidak suka, aduh tidak ada kendaraan malu, wes masak nasi goreng lah, masak apa? Nasi goreng tuh kalau buatnya orangnya seneng gitu bisa jadi nasi capcay. Tergantung lidah kita. Ya Pak ya, coba Obu. Nah terus lanjut. Nah, sekarang langkah praktis mengelola marah sesuai firman Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan itu perlu direnungkan, dibaca, terus lakukan. Amin. Usia sudah lanjut, tidak ada pekerjaan, banyak yang pensiunan. Wes tidak ada lagi, kesukaanku adalah merenungkan sungguhan. Lah buktinya lo dengar lo di sini tidak sampai setengah jam sudah wes. Ya, jangan bablas ngomong. Ojo bablas sekarang senggol kan nantinya. Ojo bablas. Ya. Nah kalau sudah gitu, ambil nafas panjang. Ya, ambil nafas. Coba 1, 2, 3 ambil nafas panjang. Jangan berhenti sampai tidak nafas terus lo ya. Ambil nafas panjang, dihitung 1, 2, 3 sampai 10. Let's say 10 saya berdodok terus sampai 100.000, 5.000. Ya, minum air putih juga bisa ya untuk meredahkan, atau berdiam diri sejenak, masuk kamar dengerin musik. Kalau anak saya dulu yang nomor 2 kalau marah gitu ya, dia langsung putar musik. Putar musik dah sampai 15 sudah ceria lagi. Nah, kalau Bapak Ibu di sini marah ya enggak apa-apa, habis mau diam diri dulu, setelan musikmu. Kukan menari gitu ya. Jangan di jalan-jalan tapi ya. Seperti itu. Jadi dikuasai ya. Jangan lekas-lekas marah dalam hati ya. Jangan cepet-cepet marah, jangan cepet-cepet titik-titik tersinggung. Kelihatan loh orang yang tersinggungan, mukanya lonjong, lincip, hidungnya entek. Ya, karena amarah itu hanya menetap dalam dadanya orang bodoh. Kalau orang suka marah, marah nyimpen kesalahannya orang, itu orang bodoh. Ngomong sama sebelah ini, kamu nggak bodoh. Ojo diwalik lo ya. Kamu bukan orang bodoh. Ya, terus sabar. Ya, jangan kamu bodoh. Terus sabar, kuasai diri. Ya. Orang yang sabar melebihi. Orang yang sabar bisa pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, jadi kalau orang sabar dia pengertiannya besar, ngerti. Oh iya, memang temanku itu kayak gitu, suka kelakar. Temanku itu memangnya ya tersinggungan, ya bisa marah, ngomongnya nyelkit ya memang gitu. Tetapi siapa cepat marah, dia membesarkan kebodohan. Semakin kita marah, semakin kita meledak-ledak, kelihatan bodohnya kita. Karena apa? Orang kalau marah ngomongnya ngawur, iya Pak ya. Kebun binatang bisa keluar, kecuali semut nggak keluar. Tapi yang namanya babi, anjing keluar semuanya. Semut nggak mungkin keluar. Kamu ini kayak semut nih, ya. Jadi kalau kita marah meledak-ledak, itu kelihatan bodohnya kita. Amin.
menyembunyikan kebodohan kita. Sabar. Ya, kuasai diri kita. Terus. Nah, analisa motivasi marah dan cari penyebabnya. Penyebabnya marah itu apa? Ya. Di situ katakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendak dibuang. Buang semua itu kejahatan, ya. Ngomong sama Tuhan, selidiki aku. Terus? Terus? Ngomong, orang yang mengasihi Yesus tidak nyimpen kemarahan, tidak marahnya meledak-ledak. Selidiki, nanti ngomong setiap pagi bangun tidur. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ada marah? Apakah ada benci? Apakah ada pahit hati? Apakah ada kecewa? Tanya, ya, tanya. Dikoreksi diri sendiri, ya. Tapi buang semua itu kata-kata kotor. Jadi marah itu pasti ngeluarkan kata-kata kotor nanti. Jangan dibuang semua kata-kata kotor. Tidak berguna, dibuang semua. Jangan kalau sudah menikah, suami ngamuk, keton aku kok nikah sama kamu. Ada yang mau gitu? Tahu gitu aku dulu milisi jenderal itu di aku. Tapi anaknya wis papat. Jadi apa bu dulu? Nah, ya, semakin tua harus semakin sama pasangan, sama suami, sama istri semakin tua harus semakin sayang. Iya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau orang yang dewasa rohani pasti bisa dewasa emosinya, kelihatan, ya. Jadi yang harus kita ingat, ya. Nah, terakhir, slide terakhir. Yaitu ekspresinya marah, jangan sampai kata-kata kotor, kata-kata pedas keluar dari mulut kita. Nah, marah itu harus pada orang yang tepat. Kalau memang dia berbuat salah, ya itu ojo seperti marahnya seperti karambol. Wong ngamuki mbek kono kok dadedor kena kabeh. Banyak yang seperti itu. Lah ya mama aku enggak salah apa-apa kok mama ngamuk-ngamuk. Ya papamu iku. Nah, terus kadarnya tepat, enggak usah berlebihan, ya. Waktunya tepat. Jadi kalau mau marah waktunya tepat, ojo pulang bojone itu suamine wis kesel ngene dia terang. Nah kita ngomong terus ya itu akhirnya tas melayang, dompetnya enggak melayang tadi ya. Terus tujuannya tepat, tujuannya untuk membangun, mendisiplinkan atau apa? Caranya juga yang tepat, ya. Caranya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu tadi. Nah, saya hanya bisa menyampaikan seperti ini, tapi kita prakteknya nanti di rumah. Kalau di sini mandu-mandu, oke. Jangan sampai pulang dari tempat ini belum sampai mobil. Kamu kok nginjek kakiku saya gak ketok ta? Ya, sabar. Ini moto wis moto tuh. Ya seperti itu. Selamat mengelola marah. Tuhan Yesus memberkati. Nanti bulan 8 kita break sebentar, nggak pakai WCB. Kita mungkin kegiatannya dari kemerdekaan ya Bu Oni. Bulan 9 kita kembali lagi ke WCB, tinggal 2 sesi aja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan selidiki aku ya. Ibu-ibu terkasih, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak cuma cukup didengar aja, tapi perlu kita praktekkan. Aku suka begini nih, ini kena tadi aku tadi kena ini. Nah, kita mau lepaskan semuanya. Kita ngomong agak risau dari dulu aku ya seperti ini. Bisa tidak bisa urusannya Tuhan. Yang mau, yang penting hari ini kita katakan aku mau. Amin. Mari kita angkat tangan kita pujikan. Selidiki aku. Selidiki aku. Selidiki katakan. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan melihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan.
Ibu-ibu terkasih, pujian ini mengatakan selidiki aku Tuhan. Kita bisa menipu orang lain. Saya sendiri mungkin juga bisa menipu Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar memujikan, tapi keluar dari hatimu yang paling dalam karena Engkau mengasihi Tuhan. Yes, lihat hatiku. Lihat hatiku, Apakah kau sungguh mengasihi? apakah ku sungguh mengasihi? Orang yang mengasihi Tuhan pasti berubah. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Angkat tanganmu, taruh tanganmu satu di dada kata. Aku Lihat kebaikan Tuhan. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang, berjuang. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Singer memujikan dan perlahan. Ibu-ibu terkasih, mungkin ada yang perlu bantuan doa. Taruh tanganmu di dada, tetap angkat tanganmu. Tidak usah pusing urusan sebelahmu. Jangan tolak-toleh, tapi ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Saya mau berdoa bagi yang membutuhkan bantuan doa. Yes, terima kasih Bapak. Kau melihat tangan-tangannya terangkat. Kau melihat tangannya ditaruh di dada mereka. Tanda mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba tidak tahu apa pergumulan mereka. Hamba tidak mengerti apa keluh kesah mereka. Hamba tidak tahu apa yang membuat mereka seakan-akan sudah mau menyerah. Tapi hari ini Tuhan, mereka datang di bawah kaki Tuhan. Sekebara, sekebara, sekebara. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Biarlah kau belajar berjuang hidup kudus, hidup mentaati kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang kau yang mengangkat tanganmu di dada maupun yang tidak mengangkat tangan, aku percaya segala pergumulanmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah angkat dalam nama Yesus. Engkau yang merasa khawatir, takut, bimbang, engkau yang merasa ada pesakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, engkau yang dibuat kecewa oleh orang-orang terdekatmu, suamimu, istrimu, mungkin oleh anak, menantu dan cucumu. Hari ini belas kasihan Tuhan turun atas engkau. Engkau yang takut, khawatir akan masa tuamu, tidak ada lagi penghasilan, tidak ada apapun. Hari ini Tuhan berkata, aku mengasihimu, engkau biji mataku, aku akan terus memelihara engkau sampai kau menutup mata. Aku Tuhan yang selalu setia berada di sampingmu. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, ada masa depan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Mulai hari ini kau tidak akan kekurangan, tapi kau hidup berkelimpahan. Kau boleh jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dilepaskan, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk berdiri dan sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan melihat multimedia. Kami persilahkan. Terima kasih bagi jurnalis atas layanan Tuhan Yesus memberkati. Mari berhari dalam ibadah wanita bulan depan Jumat 14 Agustus pukul 5 sore bersama Ibu Lilian jurnalis. Selamat malam. Ibu Lydia Susilo 1 Juli, Ibu Marsa 28 Juli dan Ibu Eli 31 Juli. Di hari kedua ini Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri.
Ya nanti kita ketemu lagi tanggal 14 Agustus ya, bukan tanggal. Ya benar ya Boni, 14 ya, Jumat kedua ya. Ada yang ulang tahun di bulan Juli yang mau didoakan? Oh iya, ada? Oh iya. Ada. Bukan ada saja. Ya Boni didoain. Sejak ulang tahun. Bang Boni. Ayo. Siapa? Bulani. Yuk kita doain. Ayo. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sudah dilalui oleh saudara kami, Ibu Lani. dan Ibu Eni. Di tahun-tahun yang lalu Engkau sudah menyertai mereka dengan sempurna. Amin. Kedepannya Engkau tetap akan menyertai mereka. Apa yang diinginkan Engkau yang membuat berhasil, menjadi berkat dan menjadi teladan bagi anak cucunya. Dimanapun mereka berada, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menggendong. Apapun masalahnya, Engkau memberikan jalan yang terbaik. Amin. Apapun yang dikerjakan mereka, Engkau membuat berhasil. Amin. Bahkan masa depannya penuh sukacita Amin. dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, kami serahkan kedua saudara kami, Bulani dan Bu Eni, dalam pimpinan tangan kasih-Mu selalu. Masa depannya adalah masa depan yang penuh sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Semuanya diberkati. Ayo dong bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kalau tadi saya masih lihat itu nyanyinya masih tidak mau goyang karena masih ada amarah. Tapi saya percaya semuanya sudah dibebaskan. Amin. Beri tepuk tangannya luar biasa. Angkat tangannya. Goyang. Ayo tangannya goyang. Goyang. Dua loh ya tangannya. Datang menerbang hati. Ayo ikuti saya. Tetap percaya
Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Nya, Tuhan. Biarlah firman itu tidak hanya kami dengar, tapi kami akan melakukan setiap firman yang kami dengar malam hari ini, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu malam hari ini yang sudah melayani, Tuhan. Berkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati, kuliah mereka diberkati. Apapun yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari wanita kunci Daud yang dikasihi Tuhan dan bapak-bapak yang hadir di tempat ini, kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Diberkati engkau pada waktu keluar masukmu, diberkati. Diberkati engkau pada waktu pagi, siang, dan malam. Diberkati kesehatanmu, usaha pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati. Apapun yang engkau butuhkan, Tuhan yang sanggup menyediakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.